Bapak sempat menyinggung tentang fidyah atau membayar untuk pengganti puasa. Apakah ini sama bentuknya dengan zakat fitrah? Kan biasanya saat Ramadan kita sering dengar bayar zakat fitrah, wajib bayar zakat fitrah. Beberapa lembaga juga membuka penerimaan zakat dan penyaluran zakat. Apakah ini bentuknya sama seperti fidyah atau memang berbeda atau bagaimana, Pak? Tidak sama ya antara fidyah dengan zakat. Kalau fidyah memang ketentuannya untuk sebagai pengganti puasa fidyah. Iya, kalau kemudian zakat kalau zakat ini sebagai penyempurna puasa Ramadan. Penyempurna puasa. Maksudnya gimana tuh, Pak? Ketika kita puasa Ramadan, di akhir Ramadan, ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shaumul 'abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ard illa bi an yu'addiyaz zakah." Puasa seorang hamba itu pahalanya masih mu'allaqun, masih menggantung. Bainas sama'i wal ard, naik kagak, turun kagak. Gitu. Terus kan? gimana, Pak? Nah, supaya sampai ke hadirat Allah puasa seorang hamba ini, illa bi an yu'addiyaz zakah, kecuali kalau ditunaikan, dibayarkan zakatnya. Kalau membayar zakat fitrah saat bulan Ramadan. Betul. Jadi zakat fitrah itu berfokus sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan kita. Itu. Jadi yang masih menggantung ini biar sempurna, biar nyampe ke Allah itu dengan menunaikan zakat, nanti pahala zakat itu bakal mendorong pahala kita. Jadi itu kenapa memang jadi berbeda. Jadi kita kan kenal zakat itu di bulan Ramadan, zakat fitrah itu tadi sebagai penyempurna. Kemudian jangan cuma zakat fitrahnya aja, jadi juga ada kewajiban zakat mal bagi yang punya kemampuan, yang bagi yang berharta gitu kan. Karena bedanya kan kalau zakat fitrah ini kan zakat individu, zakat pribadi, zakat perorangan, zakat pensucian diri, pensucian jiwa. Di bulan Ramadan lebih disempurnakan dengan zakat. Bahkan sampai seorang bayi yang baru lahir di bulan Ramadan itu ada kewajiban bayar zakat fitrah. Tapi yang bayarkan tentunya kedua orang tuanya. Tuanya kan gitu. belum bisa. Nah, orang tuanya ada segitu wajibnya. Karena zakat individu, zakat pensucian diri. Tapi kalau zakat mal ini kan zakat harta. Ya terbagi bermacam-macam zakat harta. Jenisnya. Ya ada zakat penghasilan, zakat perniagaan, kemudian zakat pertanian, zakat perkebunan dan macam-macam. Zakat emas juga termasuk, ya kan. Nah, itu ada ketentuannya. Nah, ada nisabnya, batasan boleh dizakati. Kemudian ada haul, sudah mencapai setahun belum ini hartanya gitu kan. Ada aturan-aturannya sendiri. Ada aturan tersendiri. Tapi kebanyakan orang mengambil momen Ramadan ini sekaligus untuk bayar zakat fitrah. Setelah dikalkulasi hartanya selama setahun, kemudian sudah mencapai nisab, sudah mencapai batasan diwajibkannya zakat mal, maka dia keluarkan zakatnya itu hanya 2,5%. 2,5%. Tapi dia ngeluarinnya bareng sama zakat fitrah atau pas hari-hari biasa? Boleh dibareng dengan zakat fitrah. Biasanya kan kalau ini kan suka ada itu yang buka penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, panitia yang siap menerima dan menyalurkan. Boleh kita serahkan ke ZIS Bazinas juga bisa gitu kan. Atau memang kalau kita tahu orang-orang penerima yang berhak ini, kita lebih tepat sasaran, kita tahu, bagusnya kita langsung lebih tepat sasaran kepada yang berhak menerima gitu. Emang siapa aja sih, Pak, yang berhak menerima ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Disebut dengan mustahik zakat. Kalau kita yang berzakat kan disebut dengan muzakki. Sesungguhnya sedekah dalam artian sedekah wajib, artinya zakat. Zakat itu diberikan kepada siapa yang berhak menerimanya? 8 orang ini. Yang pertama orang fakir. Siapa sih fakir ini? Fakir orang yang bisa memenuhi kebutuhan dasar. Ingat, kebutuhan dasar sehari-hari, tapi masih dalam keadaan kekurangan. Itu namanya fakir. Kurang dari standar lah. Dia mungkin ada pekerjaannya, mungkin ya, tapi memang penghasilannya jauh dari kata cukup. Kemudian setelah itu baru
yang lebih agak mendingan miskin. Kalau miskin ini dia bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, ya, tapi ya cuma pas-pasan. Oh. Itu dikategorikan. Jadi lebih mending dari fakir lah ya. Kemudian setelah fakir miskin ini dua ini ya yang paling diutamakan ya. Paling diutamakan. Karena memang disebut lebih dahulu ketimbang yang lain-lain ya kan. Iya. Fakir dan miskin ini lebih diutamakan. Kemudian setelah itu ada namanya wal amilin. Amil ini zakat. Katakanlah panitia zakat. Ya. Yang mereka sudah fight siap menerima dan menyalurkan. Kalau hanya menerima tapi tidak menyalurkan bukan amil namanya. Ini dikorupsi dong. Makanya jangan sampai zakat malah ujung-ujungnya jadi zakat. Jangan. Ada yang begitu kan? Zakat jadi zakat. Diterima doang malah buat mereka sendiri. Itu malah nggak disalurkan. Disalurkan walaupun mereka amil itu panitia zakat itu mendapatkan hak, tapi nggak semuanya harus buat dia dong, harus memang buat ada yang bagiannya. Iya. Ya kalau kita mau fair mungkin dibagi ke 8 ya mungkin 1/8 gitu kan. Sebenarnya dari semua 8 itu kan. Dapat jatah gitu. Jangan buat dia semua. Lebih mengutamakan yang tadi fakir miskin. Iya. Kemudian setelah amil panitia zakat ada lagi wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Itu pun berhak menerima zakat. Dalam artian ini hutang yang wajar ya, yang normal, bukan untuk maksiat kepada Allah misalkan karena pinjol buat judi. Itu yang seperti itu dihindari. Kemudian yang kelima ada wafir riqab, yaitu budak hamba sahaya. Budak. Kalau mungkin zaman dahulu kan zaman Rasul masih ada sistem perbudakan. Si budak itu berhak mendapatkan zakat. Tapi sekarang kan sudah dihapus. Sudah nggak ada sistem perbudakan. Ada yang bertanya, kalau pembantu itu termasuk budak nggak? Bisa bukan dalam kategori budak. Kalau budak ini kan seperti barang, dia perjual belikan. Selama nggak digaji budak itu ya? Selama masih bisa dipergunakan. Kalau dia udah bosan dia jual kan gitu. Berarti kan budak itu nggak dapat gaji ya Pak ya? Makanya dia dapat zakat karena dia nggak pernah dapat gaji dari tuannya. Sedangkan kalau asisten rumah tangga itu kan dia bekerja sebagai asisten rumah tangga dan memang ada penghasilannya. Berarti pekerjaan biasa bukan. Kalau memang ternyata pembantu itu mungkin dalam pemenuhan kebutuhan dasar masih kurang, berarti kategorinya kembali kepada fakir. Gitu. Mungkin dia pembantu ART tapi gajinya terlalu kecil, anak-anaknya banyak, itu bisa dimasukkan ke fakir gitu. Kemudian ada orang yang berjuang di jalan Allah. Ada namanya wa fi sabilillah. Apa itu? Jihad. Ini biasanya dalam kategori kalau orang kita menerjemahkan itu para penegak agama Allah, para mujahid, para guru, para kiai, para ulama, termasuk orang-orang yang berjuang fisabilillah di jalan Allah gitu. Maka jadi ini jadi kebanyakan orang berzakat malah lebih ke guru, lebih ke kiai, lebih ke ulama. Karena mungkin mengharapkan doa keberkahan dari guru gitu. Nah, dalam hal ini kita harus berbijaksana juga. Ya toh mungkin si kiai, si ulama, si guru, si ustadz tersebut yang mungkin udah berkecukupan, oke lah dia terima zakat dari jamaahnya atau dari siapa. Ya agar supaya orang itu tidak merasa tersinggung. Diterima zakat itu, tapi berbijaksana. Dia terima dan dia akan niat untuk menyalurkan lagi, disebar lagi kepada yang lebih berhak lagi. Tetangga sebelah kanan kiri yang masih kekurangan karena beliau sudah bercukupan. Gitu. Jadi itu harus lebih berbijaksana lagi. Gitu. Nah yang terakhir ada ibnu sabil. Kalau tadi fisabilillah berada di jalan Allah, ini ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, yang seperti tadi yang musafir. Musafir. Seperti orang yang kehabisan ongkos ketika perjalanan jauh, mereka juga mendapatkan hak zakat. Kehabisan ongkos, nggak bisa makan, tidur di masjid itu malah mendapat zakat. Berarti dari penjelasan Bapak tadi, zakat fitrah itu adalah zakat wajib yang cuma dikeluarkan saat bulan Ramadan, karena itu menyempurnakan puasa Ramadan itu. Jadi walaupun dia biasa-biasa aja pekerjaannya, bukan bos, bukan apapun, tapi dia seenggaknya masih cukup untuk diri sendiri dan keluarganya, itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebanyak apa sih Pak? Ya itu kan kalau dalam ketentuan fikihnya, ya kalau yang dikeluarkan berbentuk makanan pokok di satu daerah tersebut.
Kalau di Arab mungkin gandum gitu kan. Kalau Korma gitu. Kalau di kita kan apa beras. Oh iya, Gitu kan, ya. beras. Nah kalau beratnya itu yang seperti biasanya 3,5 liter. 3,5 liter atau? Sekarang ada apa? Boleh pilihannya mau zakat pakai uang atau pakai Iya. berbentuk beras. Pakai beras. Gitu. Memang kalau yang seafdolnya Imam Syafi'i menjelaskan baiknya pakai makanan pokok. Karena Makanan zakat pokok. fitrah itu dengan makanan pokok ya beras, Iya, bukan dengan uang, bukan gitu. Tapi toh belakangan ulama kekinian ada fatwa apa boleh diganti dengan uang seharga beras yang dikeluarkan. Uang gitu. seharga beras yang dikeluarkan. Jadi misalnya berasnya itu 3,5 liter, 1 liternya 10.000, jadi dikeluarkannya itu sekitar 35.000. Oh, seperti itu ya Pak. Itu. Apakah boleh lebih atau emang udah cukup segitu aja gitu? Lebih bagus, lebih banyak itu malah lebih bagus. Oh, kalau lebih jadi boleh. Boleh. Asal yang penting Jangan tetap kurang. bayar dan Zakat. jangan kurang. Itu berarti walaupun anak kecil, walaupun udah tua, tetap harus bayar itu. Jadi semuanya umat Islam karena untuk menyempurnakan bulan Ramadan ini dan puasa Ramadan ini. Dan diingat juga jangan sampai lewat batasan bayar zakat fitrahnya. Kapan tuh Pak? Terakhir bayar zakat fitrah itu dikeluarkan masih diperbolehkan Ya, menjelang khotib naik mimbar. naik mimbar Ketika khotib. salat Idul Oh, Fitri. khotib salat Idul Itu Fitri. masih diperbolehkan sebelum itu. Ketika khotib sudah naik mimbar, maka sudah habis masa mengeluarkan zakat fitrah. Jadi, apabila uangnya? dikeluarkan zakat fitrah sesudah Iya. khotib naik mimbar, maka itu dihukumi bukan bayar zakat fitrah, Apa tuh Pak? tapi seperti sodakoh biasa. Sedekah biasa. Berarti dia apakah dapat dosa karena melalaikan kewajiban zakat fitrah atau harus? Kalau dia mungkin tidak sengaja karena Iya. dia kelupaan gitu, mungkin itu tidak dikategorikan berdosa. Tapi kalau memang dia sengaja meninggalkan zakat, meninggalkan ibadah zakat, artinya dia tidak mau bayar zakat, nah itu berarti berdosa. Biasanya orang lupa, Iya. ya. Maka dia perbanyak istighfar, perbanyak sedekah untuk bertobat, bertobat Pak. kepada Allah. Kemudian kalau zakat fitrah kan cuma sedikit ya, cuma 3,5 liter. Iya. Ya, tadi itu bagi orang yang berkelebihan harta, Hah? berlomba-lomba bersedekah. Oh. Jadi kalau zakat ada ketentuan khususnya, Iya. kalau sedekah kan nggak ada. Jadi Oh. kita banyak berlomba-lomba Gitu. bersedekah. Apalagi afdhalus sedekah fi Ramadan. Fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan karena Iya. nilainya berlipat-lipat kan sedekah sih. Berarti Pak, zakat fitrah ini yang diwajibkan di bulan Ramadan ini sebaiknya disegerakan sebelum masa bulan Ramadan ini habis. Apalagi itu cuma 35.000 aja itu sudah menunaikan kewajiban zakat fitrah. Berarti Pak, setelah kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah membayar zakat fitrah yang sudah diwajibkan sama Allah di bulan Ramadan itu juga, apakah itu yang dimaksud Lebaran di 1 Syawal?